Langsung aja. Kita mau tanya apa? Jadi konser-konser tuh dipalak sama siapa sih? Ya sebenarnya pada saat gue bikin Grand Design itu ya sebenarnya juga udah telat ya. Enggak lah, gue kalau nangis ya nangis sih biasa. Enggak lah, enggak sampai nangis. Cuma ya rasa gue nggak bisa ngasih. Misalnya pada saat itu siapa sih 2009, 2010 Pee Wee Gaskins lah. Pee Wee Gaskins lagi gede-gede. Gue nggak mungkin nongolin di Facebook lah. Pee Wee Gaskins gitu. Siapa ini gitu? Anak-anak ini rambutnya pada berantakan seperti. Yoi, Mas Dhani Satrio. Jadi apa rasanya Mas Dhani dipalak? Buat langsung podcast tiba-tiba. Podcast nih, si paling podcast nih. Si paling podcast. Kita kedatangan Pak Dhani Satrio nih. Kalau teman-teman tahu ini dulu. Gak ada yang tahu. Makanya kita kenalin nih. Yang ada di balik kalau di majalah itu tuh di atasnya ada pemimpin redaksi majalahnya Haya. Emang masih kenal? Ada yang masih kenal majalah nggak sih? Gue baca. 20 tahun yang lalu. Gue kan baca tulisan lu, Mas. Alhamdulillah. Kita SMP doi udah nulis ya, SMP dia udah warawiri lah. Udah warawiri. Bikin high day juga lagi kan. Langsung aja. Kita mau tanya apa? Jadi konser-konser tuh dipalak sama siapa sih? Ya dong Mas, cerita dong. Kalau misalkan dari mapping industri musik, mapping industri media musik, ya kan? Nggak musik. Nggak usah ngomongin media. Pokoknya ada, ntar Mas Dhani bocorin pokoknya. Apa itu? Iya, lu kan udah mengalami fase di mana lu bikin majalah saat itu punya bukan bikin majalah. Iya, lu ada mengelola majalah dan itu majalah besar dan menjadi majalah yang apa ya? Benchmark semua. Ya. Majalah musik. Karena waktu itu sumber informasi terbatas benar. Pertanyaannya gimana? Iya, pertanyaannya adalah ketika lu mengalami bisnis saat itu, lu mencoba untuk ini ada revenue stream baru-baru gitu kan, di mana orang-orang jual paket cuma jadi karena musiknya Pak. Bentar dulu, kita baru masuk ke musik. Oke, perspektifnya Mas Dhani. Industri media dulu, Bos. Iya. Terus gimana tuh lu menyiasatinya supaya high saat itu di tengah-tengah senja. Di tengah senja. Ya sebenarnya kan ya semuanya harusnya tahu ya yang memang waktu itu industriawan, bener ya industriawan. Industriawati juga. Industriawan dan Wati gitu, terutama media gitu, bahwa the end is coming pada saat akses informasi itu sangat terbuka luas dengan adanya sosial media. Pada waktu masih website online juga, ya. Sebenarnya udah kayak gitu kan, apalagi begitu gadget, handphone udah jadi smart, jadi pinter. Ya udah gitu sih, maksudnya di situ udah ya itu di situ. Kalau misalnya lu bilang tadi sunset ya itu tuh udah mulai tuh sebenarnya. Cuma ya kalau dari gua waktu itu adalah gue melihat ya karena gini kan, itu konsekuensi logis gue waktu jadi pengelola majalah remaja. Remaja kan paling adaptif ya sama teknologi gitu kan ya, paling dulu lah dia gitu, early adapter lah dia gitu. Bahkan kalau generasi sekarang ya udah hidupnya ibaratnya udah di handphone. Gitu handphone kan. yang nggak ada nggak bisa ngapa-ngapain. Dia lahir tuh sebenarnya udah teks doang tuh, gitu, teks gitu. Ya kan, kalau kita kan masih ada suara analog, gitu kan. Apa sih analoginya? Bener dong. Coba nangkep nih. Teks doang. Jadi kalau bayi lahir sekarang tuh dia udah teks. Dia udah teks gitu loh. Bahkan udah visual lagi, udah langsung joget-joget TikTok gitu loh. Berarti gitu kan. Ya, smartphone tuh udah jadi extension badan kita lah ya. Udah hidupnya mereka gitu kan. Nah itu kan sebenarnya muncul pada saat ya itu tadi gitu loh, di 2010 awal 2010 gitu kan. Belum terlalu pinter sih handphonenya, tapi udah ke arah sana gitu. Tapi begitu handphonenya pintar udah beres. Nah pada saat itu gue ngeliat
sebagai konsekuensi logis gue punya pembaca yang kayak gitu, artinya mereka udah kebutuhannya mereka terhadap media, majalah terutama pada saat itu yang print gitu udah sangat berkurang gitu kan. Kalau tadinya apalagi audiens gue waktu itu, audiens high ya waktu itu adalah cowok, majalah remaja pria kan gitu. Belum dewasa tapi majalah remaja pria yang belum dewasa, iyalah Pak, aneh gitu kan. Sorry. Susah nih jauh-jauh dari agama gitu. Iya nih. Jarang sholat gini. Iya, makanya terus udah gitu, gue ngomongin 2 warung di sebelah itu. By the way, ya itu kan remaja ya. Mereka cowok. Kalau dulu mungkin saingannya high itu adalah rokok, gitu kan. Kalau gue mau beli majalah, gue punya duit misalnya katakanlah 10.000. Iya. Beli majalah apa rokok nih? Majalah apa rokok? Biasanya sih rokok, ya kan. Terus udah gitu, pada saat udah mulai ada handphone yang agak pintar tadi, kuota dong, gitu berubah ke sana, gitu kan. Nah dengan adanya kuota prabayar lah, apa segala macam paket-paket seperti itu, mereka dapat informasi yang udah nggak terbatas, gitu kan, dengan search engine dan segala macam, gitu kan. Bahkan pas munculnya sosial media tambah lagi gitu kan, mereka dapat akses langsung dari siapa idolanya mereka, klub bolanya mereka yang kayak gitu. Jadi peran jurnalis sudah nggak ada lagi nih, boleh dibilang nih ya. Yang di tengah-tengah nih udah berat ya. Maksudnya pembawa informasi ini udah nggak penting lagi harus berpikir keras gitu kan, gimana caranya gitu. Pernyataan lo agak-agak tendensius ya. Emang nih. Nyerang siapa sih sebenarnya? Lu sebenarnya mau kemana sih? Kita mau ngobrol apa sih sebenarnya? Apa message yang perlu sampaikan? Mending lu monolog aja sekarang. biar kelihatan mau nyerang siapa aja gitu, lihat kayak total politik kan, ada mau diserang-serang. Tapi waktu itu terus apa yang lu lakukan sebagai pemret? Nah, itu yang akhirnya gue berpikir bahwa gue harus leverage gitu loh. Leverage the high, nggak hanya sebagai media artinya print ya. Gitu kan. Gue harus mulai berpikir bahwa high ini adalah sebuah brand. Waktu itu belum ada nih istilah IP. Ya kan, kalau sekarang kan IP. Ya mungkin waktu itu bayangan gue adalah IP ya. Ya tapi nggak ada tuh terminologi IP belum masuk Indonesia. Belum masuk kepala gue juga gitu loh. Dan belum biasa terucap gitu kan. Ya udah akhirnya gue bilang ya udah harusnya dibikin brand aja, kita leverage jadi brand. Artinya high itu bisa punya outlet media print, bisa punya outlet website, bisa punya outlet event bahkan gitu kan, bisa punya outlet apapun lah ya gitu ya, komunitas atau apa yang kayak gitu-gitu, mainan-mainan yang memang punya semangatnya high gitu kan. Itu yang gue grand design yang lu pikirkan, grand design yang gue pikirkan pada saat itu seperti itu. Dan logikanya memang begitu karena emang playground, makanya high day pertama tuh gue bilangnya playground to exist kan. Gitu gue jadiin playground gitu loh. Tahun 2012 itu gue bikin high day itu sebagai playgroundnya remaja, audiensnya high gitu loh. Nah si grand design itu kesampean nggak? Kesampean enggak. Oh enggak. Anjir. Ada, barangnya ada. Cuma kan you have to connecting the dots ya gitu ya. Maksudnya kalau misalnya bukan kayak connecting gitu. the dots, lalu perjelasnya connecting divisi-divisi departemen ini nih. Sebelum internal perusahaan. Gue bebas kan nih ngomong? Bebas dong. Justru ini yang mau kita ungkap tabir-tabir di balik bisnis ini nih. Ya, maksudnya ya connecting the dots artinya kan sebenarnya gua sebagai brand owner ya redaksi dalam hal ini ya. Brand owner, terus udah gitu kita yang ngejagain soul-nya, kita ngejagain quality-nya. Ini bukan high, ini high, ini bukan high, ini high gitu, yang kayak gitu kan sebenarnya kan. Walaupun nantinya juga duitnya mungkin dari sponsor ada ini lain gitu. Cuma itu pertama. Yang kedua adalah ya tadi connecting to the department. Karena di tempatnya spesifik lagi dong, sales and marketing. Ya
Ya macam-macam gitu kan. Ya gue akhirnya memahami dalam artian gini, di sana tuh banyak sekali departemen-departemen yang terkait kan, dan itu investasi yang sudah puluhan tahun, gitu kan. Sudah mengakar. Sudah mengakar. Mereka punya sistem, bisnisnya sudah berjalan, dan itu ya kita mau bilang itu salah juga enggak. Gitu. Karena pada saat dulu it works gitu kan. Dulu berjalan dengan baik. Terus udah gitu untuk berubah nggak semudah itu, gitu kan. Apalagi mindset, kita ngomong soal mindset, ngomong soal itu. Dari mindset terus habis itu ada toolsnya lagi kan yang mesti diturunin gitu kan, dan itu yang kayaknya telat gitu loh, sehingga tidak bisa berjalan dengan baik gitu. Tapi kan waktu di ngomongin grupnya Hai nih gitu kan, as corporate gitu ya, harusnya kan bisa melihat kalau Hai ini udah punya ekosistem yang baik tuh ya, punya komunitas, punya pembaca yang loyal, punya segmen market yang spesifik di remaja kayak gitu kan. Tapi kenapa akhirnya saat itu kok justru malah ditutup gitu loh, malah dianggap kalau ditutup atau enggaknya gue nggak tahu ya. Itu karena gue udah nggak di situ. Tapi pada saat sebelum gue cabut ya memang arahan bisnisnya tidak comply lah dengan grand design yang gue buat gitu kan. Gitu, belum comply gitu. Arahan bisnisnya apa? Jual placement di kurang lebih ya placement. Misalnya katakanlah gue harus mikirin, masih ada yang harus dipikirin juga gimana dengan percetakan, ya kan, ada print gitu kan, bahwa iklan masih mau ngiklan di atau advertiser itu masih mau ngiklan di print gitu. Itu gimana kalau misalnya dikurangin apa ya segala macam kayak gitu. Karena kan ada konsekuensi kalau lo mau jadi brand. Misalnya katakanlah gini, lo pengen fokus di website gitu kan, artinya lo harus siapin tools untuk segala macam rate card ya, rate card di website tuh harus ngerti, terus gimana cara mainnya, terus udah gitu sosial media juga ada. Ya siram, masih sini podcast aja. Iya mau beli somai. Beli somai. Tadi somai. Iya, ada red card, ada segala macam. Belum lagi segala dinamikanya dia harus tahu juga gitu kan. Sosial media per post berapa sih, gitu kan. Terus bagaimana sih treatment itunya gitu kan. Nah itu yang perangkat itu yang harus disiapkan pada saat itu kalau lo mau berubah. Lalu belum lagi secara volume, berarti kita harus mainin print misalnya, katakanlah print ini kan 52 edisi ya setahun, tiap minggu gua ada gitu kan. Hai dua itu masih tiap minggu. Ini biar cost efektif mesti di gimana nih gitu kan. Apakah mau dibikin dua mingguan, apakah mau dibikin bulanan, gitu kan. Terus kalau misalnya kayak gitu, strategi kontennya seperti apa, ya kan. Banyak sekali hal yang mesti dirapihin dari sisi itu. Jadi emang dari grand design itu emang harus diturunin lagi ke taktis ya, tactical tactical strategi gitu loh, yang lebih taktikal buat operasional. Nah itu yang kayaknya agak membuat berat ya gitu untuk segera berubah gitu, untuk nggak bisa langsung besok gitu atau minggu depan atau bulan depan gitu, gitu. Nah itu salah satunya yang membuat. Tapi ya kalau buat gue sih mau kapan emang itu harus gitu, gitu kan, itu harus dilakukan gitu, mau setelah apapun gitu. Karena emang yang ubah mindset itu, apalagi Hai karyawannya 1 jutaan orang kan. Kalau nggak salah 1,1 juta. Itu kan text time kan. Dan lu pernah ngerasa momen dimana wah gue telat nih buat shifting nih? Ya sebenarnya pada saat gue bikin grand design itu ya sebenarnya juga udah telat ya gitu loh. Ya kan gue harus ngitung tadi. Ya kan proses perubahannya apa segala macam ya, urut-urutannya kan panjang sekali gitu. Itu aja sebenarnya kalau misalnya kita ngitung telat ya telat gitu. Ya kan. Nah, ketika ngomongin kayak gitu,
sampai terakhir lu di sana. cabut di sana, apakah perubahan itu udah terjadi? Enggak. Oh, belum juga. Enggak. Ya nyatanya sekarang kan tinggal high online doang. Gitu loh. Maksudnya itu pun juga sempat di freeze. Oh, sempat freeze. Sempat di freeze gitu. Di freeze ya. Iya kan, di freeze semua nih, semua aset ya gitu. Tadinya dia bulanan, terus udah gitu di freeze gitu kan. Hanya jadi di online doang, terus akhirnya di freeze semua. Website Instagram, ya yang lain-lain juga dihentikan gitu kan. Sampai akhirnya sekarang jalan lagi nih gitu. Tapi itu pun hanya di 2 platform, TikTok dan IG gitu. Tapi tadi dapat kabar burung. Rebutan nih kita ngomong. Pas itu lu nangis kan? Nah, itu nangis anjir. Iya dong, Hanan itu Iya. anak bayinya dia dong. Enggak lah, gue kalau nangis ya nangis sih biasa. Enggak sampai nangis. Cuma ya rasa ada rasa nyesal ya pasti. Ada rasa geter-geter aja gitu. Dikit lah di ujung kelingking. Tiba-tiba kok kelingking gue kedutan gitu. Itu ya lebih kayak gitu, tapi ya I saw it coming lah gitu ya. Ya pastilah itu konsekuensi logis dari keterlambatan atau perubahan. Dan gua rasa ini nggak hanya berlaku buat Hai, tapi juga banyak media yang memang ragu-ragu icuk gitu untuk memulai perubahan gitu kan. Baru taking it slow gitu kan. Kayak misalnya gini aja deh, dari media, dari advertiser yang tadinya pakai media, sekarang kan lebih pilih KOL, influencer, podcast kayak gini nih, ya kan? Tuh ya. Coba tolongin. Bisa kali. Ya pikir kan KOL kan. Iya sebenarnya yang bikin media macam. Anjir. Berapa? 1 juta berapa dia? 1 juta. 1,1. Diulang lagi ya ulangannya. Ya gitu, maksud gue. Ya pada saat itu ya, pada saat mereka udah switch ya, itu artinya telat gitu, ya kan? Ngomongin soal si majalah, masih media juga. Waktu itu kan yang gede itu media musik itu kan Hai, Trax, Rolling Stone. Nah ini salah nih lo. Apa lagi? Salah lu nih lu, jangan sok tahu lu sama Hai itu majalah bukan media musik. Media remaja, majalah remaja. Majalah remaja pria. Oke nggak jadi pertanyaan gue. Ya itu salah. Tapi emang musiknya gede bos gitu loh. Ya, Splinter alhamdulillah gede. dari tahun 89 emang cukup besar tuh lah yang namanya porsi musiknya gitu ya. Oke, saya tanya lagi kalau gitu karena tidak salah-salah amat. Iya baik. Nah, itu berarti kan ekosistem musik yang sama tuh tiga-tiganya. Ya. Nah, gugurnya bersamaan atau tidak di secara timeline? Terus apakah problemnya juga sama? Kayaknya enggak deh. Duluan Trax kalau nggak salah. Duluan Trax terus udah gitu Rolling Stone. Habis itu baru Hai. Oh, yang terakhir ya. Problemnya sama. Lu pernah ngobrol gak? Lu pasti pernah. Pernah anjir. Lu ngobrolin soal ini enggak gitu nih pertanyaannya. Kalau yang 2 itu gua nggak tahu persisnya ya gitu. Tapi kan sebenarnya salah satu advantage-nya Hai itu ada di grup besar ya. Gitu loh. Jadi masih bisa funding lah ya. Fundingnya masih ada gitu sampai batas waktu itulah gitu, yang waktu di freeze itu udah ngeliat nih kayaknya berat nih gini arahannya mau berubah. Jadi ya mungkin sama aja sih sebenarnya dengan pola yang sama. Ya kalau kayaknya Rolling Stone itu ada kaitannya sama ini juga deh kalau nggak salah. License pusatnya ya. Pusat anjir kita kayak ya itu cabang. Iya di licensing, masalah di licensing juga di merekanya juga kalau nggak salah di publishing sananya juga goyang gitu kan. Terus kalau Trax ya itulah masalah funding tadi gitu. Ini kan kalau lu berandai-andai dari masa kepemimpinan lu, apa yang pengen harusnya gue gini nih, apa yang bisa lu lakukan lah, atau penyesalan terbesar lu ketika kenapa digital tuh kenapa gue nggak telat aja ya. Kalau
ya itu sih menurut gue, bukan gue telat nyadar yang enggak, tapi gue kurang persisten. Atau departemen lainnya nih yang tampang-tampang. Gue kurang persisten kali ya. Kalau gue secara pribadi gue mungkin kurang persisten untuk membawahai berubah gitu. Kurang persisten atau memang digital itu terlalu cepat masuknya? Karena kayak taken by darahnya berubah rame gitu. Iya, justru itu makanya gue sebenarnya sudah mulai lihat itu, maksudnya udah ngerasa ya dari 2010, 2008, 2009 gitu tuh udah mulai terasa nih gitu kan. Tarikan tiap minggunya kok mulai naik turun nggak jelas gitu kan, nggak enak nih gitu. Walaupun secara iklan masih bagus karena brandnya tadi kan, artinya kan sebenarnya yang dipercaya adalah brandnya gitu. So bukan space-nya, bukan space yang iya benar maksudnya orang akhirnya jadi tidak terlalu peduli lagi sama mediumnya gitu kan, apalagi sekarang gitu kan. Yang penting pesan lo kan tersampaikan mau lewat manapun sebenarnya kan itu gitu kan, sehingga dari 2009, 2010 tuh udah terasa gitu. Tapi ya again gue masih gitulah berusaha untuk ini. Cuma kan ya ada rutinitas sehari-hari. Gue harus tiap minggu harus ngejar deadline segala macam. Produktivitasnya itu ya. Yes, itu harus gue jaga kayak gitu. Seberapa susah lu ngajak orang-orang untuk shifting? Yuk kita harusnya kesini nih arahnya. Kalau tadi aja ngajak syuting. Ya kalau itu kan dadakan anjing. Susah. Gue kasih tau ya. Ini sekarang jam 8:30. Jam 8. 8 kurang 10. Guys, ayo turun yuk. Syuting yuk. Udah pada bawa tas, udah bawa apa. Itu ini kan contoh konkret gimana cara kita melakukan adaptasi, Bos. Ini ibaratnya dalam skup kecil, Bos. Iya enggak? Iya. Lu mau berubah enggak nih? Ayo, jangan aja kan. Iya. Kayak gitu. Jadi emang agak susah ya. Ya bukan susah ya sebenarnya. Sadar kalau kesadarannya sih ada, gitu. Kesadarannya ada. Tapi untuk ngejalaninnya itu gitu kan. Ya lu butuh ya kayak misalnya lu mau website gitu ya. Lu mau fokus di digital pada saat itu website yang masih gede. Oke. Kontennya kayak apa? Gitu kan. Terus distribusinya gimana? Belum ada sosial media cuy. Ada paling Twitter doang waktu itu. Instagram belum sebesar itu. Belum bisa video juga kali. Belum seberagam sekarang gitu. Oke, itu distribusinya ini gimana gitu loh. Facebook. Oke, Facebook pas gue lihat audiensnya ternyata berbeda. Gitu dengan Twitter. Di Facebook malah bapaknya atau pembaca Hai di generasi sebelumnya gitu. Kan Hai ya udah dari tahun 77 ya. Most of teman-teman di sini belum pada lahir kali. Gue juga belum. Iya kan, gue doang yang udah lahir. Red lu. Somai. Ya gimana? Kita mengundang senior yang beneran senior datang ke sini loh. Somai. Gitu ya. Intinya dari tahun 77 artinya udah beberapa generasi dan itu ngumpulnya di Facebook ternyata gitu. Ya. So ya kontennya emang harus berbeda kan gitu kan. Gue gak bisa ngasih misalnya pada saat itu siapa sih 2009 2010 Piwi Gaskins lah. Piwi Gaskins lagi gede-gede. Gue gak mungkin nongolin di Facebook lah. Piwi Gaskins gitu. Siapa ini gitu, anak-anak ini rambutnya pada berantakan seperti ya. Lu yang gitu-gitu apa juga ya. Ini apa ini kok dombreng yang dulu udah pernah ada Polis, ada Sex Pistol ini, Sex Pistol. Ini apa ini gitu kan gitu. Ini enggak jelas gitu. Ya artinya gue harus menampilkan ya tadi Sex Pistol ya kan. Ya archivingnya Hai harus main di situ gitu. Berarti lebih kayak minim referensi lah ya kita. Karena yang di luar pun juga itu hal baru banget kan. Benar-benar semua gagap, semua gagap dan referensinya minim nih sebenarnya soal bagaimana untuk terjunnya. Bagaimana terjunnya, bagaimana mengelolanya gitu. Tapi again ya setelah gue jalan sampai sekarang ya harusnya justru malah itu punya chance sendiri asal berani gitu kan ya. Asal berani dan ya tadi
persisten aja gitu, cuek aja hajar gitu loh. Nggak, karena gue ngeliatnya gini loh, media ini nih dengan apa namanya pride menjadi jurnalis, menjadi apa ya pemilik informasi gitu, kayaknya masih gede banget ya. Tapi ujung-ujungnya secara bisnis ya lu ngerjain event juga nih di media gitu loh. Dan menurut lu itu menjadi hal yang sah-sah aja atau? Sah-sah aja sih. Oke. Gue sih sah-sah aja, Sama ada duitnya. Iya. Maksudnya selama gue bisa survive gitu. It's a survival game kan sebenarnya gitu kan. Selama bisa survive dan brandnya jalan dan tidak keluar dari kita brandnya sih, menurut gue nggak ada masalah. Atau IP-nya sekarang menurut gue gitu. Lu jalanin aja, orang nggak ada yang ngatur gitu kan. Apa basisnya sosial media sosial media kan itu kan demokrasi terserah gitu. Lo mau berantem di situ ya terserah, lo mau jorok-jorokan di situ juga terserah gitu. Ya artinya yang kalau ada hal yang gue sesali pada saat itu atau yang bikin gue aduh harusnya gue gini nih, ya itu aja gitu, kurang yang udahlah hajar aja lah kemahangke gitu ya. Udah bikin aja bikin gitu loh. Jalanin jualin gitu. Mental eksperimental itu mental eksperimental sama persistensinya. Itu aja sih sebenarnya. Itu intinya dari obrolan kita selama 40 menit ini, persistensi dan mental. Belum nyampe 40 menit juga sih. Udah itu katanya udah 30 menit. 30 menit ya. Oke. 30. Emang kita mesti ngomong berapa jam ini? Lu sebagai anti Piwi Gaskins. Dia PWG. Dia PWG. Teman-teman aing eta. Cot ini APWG cot. APWG dia. Enggak lah, teman-teman baik itu semua. Enggak APWG. Udah mending geser aja ke industri musiknya. Ya boleh kita geser. Bingung kan lu mau ngomong apa lagi? Mau nyerang siapa lagi? Udah. Nah, industri musik lu yang mau lebih tahu, Mama udah tahu lah. Ntar lo jadi narasumber juga ya. Nah, jadi tadi sebelum pas off air ini kita ngobrolin soal musisi yang gitu-gitu aja di setiap festival. Kampret. Karena ini udah dari beda generasi nih, Pak. Line up-nya itu aja. Walaupun ada berbagai konsep lah ya, kayak reunian atau apa segala macam bla. Itu kenapa ya? Ya. Itu ideal atau tidak? Dan kenapa? Gua nggak tahu ya. Kalau lo tanya itu ya karena memang mungkin regenerasinya kurang ya, gitu ya. Atau mungkin tidak ada satu apa ya? Satu sistem yang membuat ya ada jenjangnya lah gitu loh. Misalnya katakan lo jadi newcomer, terus udah gitu lo main harus diuji dulu mainnya, misalnya di mana, di pensi atau di apa ya kayak gitu-gitu. Wah, stagingnya bener. Stagingnya tuh di kita kan nggak pernah jelas ya gitu. Ini tuh kayak timnas ya? Oh harus. Kayak Liga 1 ya? Emang harus begitu. Oh gitu. Harusnya begitu. Bukannya sekarang ada Spotify nih, means demokratisasi musik lah ya. Semua orang bisa bikin musik, semua orang bisa upload gitu. Itu berarti apakah tidak berarti atau memang? Cuma kan sekarang kalau misalnya ada festival, ya pasti dicarinya yang paling gede dong. Audiensnya. Kalau kita mau paling gede, ya itu lagi bukan sih? Iya kan? Itu lagi. Itu lagi gitu kan. Betul. Tiap itu gitu. Tapi memang, nah ini juga gue nggak ngerti kenapa tiba-tiba banyak banget festival sekarang ya. Acara kayak gitu dengan model yang sama gitu. Tiba-tiba banyak banget gitu kan. Banyak yang bodong lagi. Apa? Bodong. Gue nggak tahu lah. Itu gue nggak tahu. Itu pikir yang mana sih yang bodong? Nggak tahu kok saya. Banyak lah. Ya maksudnya tiba-tiba banyak banget. Karena yang gue tahu ya memang di sana banyak ya karena emang perayaan musim panas ya. Summer gitu. Orang pada keluar semua gitu. Pada keluar. Ini konser di luar ya? Kalau di luar negeri ya kan emang ada musim festival ya. Biasanya start itu Coachella, terus start di mid June atau itu ada Glastonbury, terus ada Summer Sonic, apa segala itu. Kalau di Jepang tuh biasanya dekat Agustus gitu, lagi panas-panasnya, midsummernya di sana gitu, kayak gitu. Dan summer itu atau musim itu adalah
orang keluar merayakan matahari, nonton, bisa telanjang-telanjang kan ya. Telanjang. Sebagai yang sudah pernah tur luar negeri, konser-konser luar Kan negeri. telanjang-telanjang. Lihat gitu kan. tete gimana Mas? Enggak kepikiran anjir. Bau. Iyalah keringetan Pak. Iya betul. Terus ya udah. Tapi bau Anson apa bau Udah sih balik lagi ke musik. Gila kali lu. Iya gitu. Iya kan gitu ya gitu. Ada sih gitu ya. Mungkin di year end tuh ada. End of year tuh biasanya ada juga. Tapi sifatnya lebih ke ya nggak multiple headliners juga, cuma nggak terlalu banyak gitu, nggak semasif Glastonbury atau Fuji Rock gitu kan. Tapi regenerasi itu sistemnya. Nah maksud gue itu kan ngasih waktu ya sebenarnya, ngasih waktu buat penonton gitu kan, ngasih waktu buat band juga untuk dilihat tahun depan siapa gitu yang mempersiapkan lah ya. Iya. Jadi dari summer tahun ini sama summer tahun depan mungkin headlinersnya ada yang sama, ada juga yang berbeda gitu. Karena selama setahun kan pasti ada dinamikanya kencang banget, apalagi sekarang gitu kan. Gitu. Nah itu terus, kalau di kita mataharinya ada terus. Iya. Walaupun musim hujan tetap aja ada matahari. Ada matahari. Bisa digeser lagi. Bisa, makanya apalagi dengan mekanisme pawang cuy. Gila loh. Makin bisa tiap hari terus. Geser sini. Gila geser sana. Wah, anjing gue pernah. Ngomongin pawang. Serius gue. Itu gue bikin hari itu. Wah, hari pertama tahun 2012 tuh gue inget banget. Oktober, tolol juga sih gitu ya. Nah, ada ini bikin festival Oktober gitu loh. Udah jelas-jelas gitu. Tapi kan idealismenya Sumpah Pemuda 28 Oktober harus nih. Hai, ulang tahunnya kita bikin Hai Day. Oke. Bener hujan cuy. Parkir timur kan. Parkir timur waktu itu masih ada parkir timur yang segede-gede itu dah. Indah. Anjing jam 7 acara udah harus mulai karena ada lomba baris apalah kegiatan remaja lah yang sekolah kayak gitulah. Udah jam 7 hujan gitu kan. Waktu itu yang ngurusin pawang si Bobby, Bob mana nih Bob? Gue bilang gitu, pawang lo mana? Jam 1 bos. Bisa nih ngomong gitu, jam 1 bos. Awas lo ya kagak ya. Iya bos, gue telanjang kalau enggak katanya. Bener lo jam 1 berhenti lo cuy. Beneran. Deres banget tadinya. Wah gila gue tuh. Wah jam 1 berhenti. Gue lihat orang semua. Alhamdulillah gitu. Bisa kayak gitu. Nah, artinya kan ya pawang bisa dimain-main lah ya. gitu, bisa dimain-mainin dan ini berlaku sepanjang tahun. Lo nggak punya waktu gitu loh, ibaratnya buat seeding yang baru gitu. Hampir tiap bulan loh. Iya benar. Iya kan? Nggak ada ini. Terus penampilannya jadi sampai ya ini ya cuma logika bego gua aja sih gitu. Cuma hampir tiap bulan ada begitu, emang ada waktu untuk dengerin yang baru. Untuk nurturing artis yang benar-benar baru gitu, yang memang bisa rising gitu. Tapi apa perlu sih pembuat festival atau si promotor konser ini untuk menyediakan ruang? Tuh ada itu satu festival namanya Jazz Gunung Pak. Masuk. Lanjut. Promosi. Dia Jazz Gunung tuh punya itu komitmen nurturing itu Pak. Nah, di gimana? setiap eventnya tuh selalu ada gitu. Ngasih kesempatan yang muda-muda nih, jazzer muda dikasih tampil, nanti dikolaborasiin. Itu dalam rangka nurturing itu. Setahu gue juga yang anak-anak muda itu dibayar 5M ya, Fik. per band itu kalau salah 5M ya. Mas Dani, 5M ber. 5M gitu kan. Mas, mainnya bagus. Makasih ya. Makasih. Mantap, makasih Mas. Mas mainnya mantap. Makasih Mas. Iya. Dan yang terjadi nih gini, Lip, kayaknya kalau sekarang itu walaupun lu gampang buat musik, kayak di Spotify lu meledak nih 4 juta listeners gitu ya. Begitu dia tampil belum tentu bagus. Belum tentu ada yang tahu gitu. Sekarang tuh anomalinya apa sih namanya? Ya itulah. Ironisasinya lah. Ironisasi apa? Temannya urbanisasi. Ironisnya begitu. Gue udah lama gak denger urbanisasi itu. Itu dikasih Q. Gue kasih lihat. Ini tadi tuh
Pasti baik-baik 30 menit. Sekarang udah 40 menit, Bos. Oke. Mau pulang. Ingatkan nih abangnya. Mantap ini bro. Makanya kalau ngajak podcast itu coba Sehari sebelumnya lihat kondisi teman-teman. Gondrong. Ngumpul-ngumpul juga jarang kan nih. Nah, nggak usah pakai alasan itu. Ayo. Udah closing. Oke, closing kita. Oke. Thank you. Sama-sama Dani, Mas. Untuk Mas juga. Mbak. kehadirannya di Total Talk Space. Oke. Udah. Oh, lu mau promosi? Udah cut. Thank you ya untuk teman-teman. Dadah. Sampai ketemu lagi di TTS berikutnya.